Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Roy Raffles Maturam Pasaribu dengan NPM 21170511058 dari kelas A Ilmu Komputer Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer yang diberikan oleh Bapak Febi, yaitu T1 Sistem Bus. Materi pembahasan dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian bus, lalu yang kedua jenis-jenis bus, yang ketiga struktur sistem bus, dan yang keempat yaitu elemen-elemen rancangan bus. Sistem bus dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir di dalam komputer. Bus sistem itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu data bus, address bus, dan control bus. Lalu bagaimana cara kerja dari sistem bus? Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performanya, maka digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau Front Side Bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis bus. Berdasarkan jenisnya, bus itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama dedicated bus, itu bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Namun yang kedua yaitu bus yang dilalui informasi yang berbeda baik data, alamat, dan sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Bus ini disebut dengan multiplex bus. Lalu struktur sistem bus. Yang pertama itu ada data bus atau saluran data, yang kedua address bus, saluran alamat, dan yang ketiga itu ada control bus atau saluran kontrol. Data bus. Saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya, bus data ini terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Karena pada suatu saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya itu 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Lalu yang kedua itu address bus atau saluran alamat. Ini digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Biasanya, bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input-output pada modul. Digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Kemudian address bus ini digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses oleh CPU. Lalu digunakan juga untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Dan semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contoh, saat mengakses port input-output, maka port input-output itu harus memiliki alamat dari hardware-nya. Lalu yang ketiga itu control bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol ini digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh semua komponen atau seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya.
Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasi operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya, saluran kontrol itu meliputi memory write, memory read, input-output write, input-output read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock, dan reset. Lalu di dalam sistem komputer berbasis mikroprosesor ini terdapat 3 jalur yang menjadi tempat mengalirnya proses. Yang pertama itu ada data bus atau bus data. Ini berfungsi mengalirkan data dari atau ke mikroprosesor. Yang kedua itu ada address bus atau bus alamat yang berfungsi untuk mengalamati suatu proses dari atau ke memori atau input-output. Lalu yang ketiga itu ada control bus atau bus control yang berfungsi mengatur proses instruksi yang terjadi dari atau ke mikroprosesor. Bus alamat itu meminta alamat memori dari sebuah memori atau alamat input-output dari suatu piranti input-output. Dari ini, bus alamat, bus data. Berfungsi mengalirkan data dari atau ke mikroprosesor ke dari alamat memori tujuan atau alamat input-output tujuan. Sedangkan bus control ini berisikan instruksi yang mengatur operasi apakah itu read atau write. Ada 4 tipe kontrol, yaitu yang pertama itu ada memory read control yang menyatakan transfer data dari memori ke mikroprosesor. Lalu yang kedua itu ada memory write control yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke memori. Lalu ada input-output read control yang menyatakan transfer data dari piranti input-output ke mikroprosesor. Dan yang keempat itu ada input-output read control yang menyatakan transfer data dari mikroprosesor ke piranti input-output. Ini adalah hubungan bus data, bus address, dan bus control ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jadi, apa hubungan ketiganya? Hubungan ketiganya adalah misalnya jika kita ingin mentransfer data dari mikroprosesor ke memori, pertama, bus alamat akan mengalamati address tujuan. Lalu, bus control ini akan memberi sinyal MWTC sama dengan 0, barulah bus data akan mentransfer data ke alamat tujuan. Yang keempat, yaitu elemen-elemen dari sistem bus. Rancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, jenis bus. Seperti yang tadi dijelaskan di depan, jenis bus itu ada 2, yaitu dedicated, yaitu merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Yang kedua itu time multiplex, yaitu merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Yang kedua itu metode arbitrasi. Metode arbitrasi adalah metode pengaturan dari penggunaan bus dan dapat dibedakan atas tersentralisasi, yaitu menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral, lalu terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Yang ketiga yaitu ada timing. Timing berkaitan dengan cara terjadinya event yang diatur pada bus system dan dapat dibedakan atas synchronous, yaitu terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu. Yang kedua asynchronous, yaitu terjadinya sebuah event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Yang keempat yaitu lebar bus. Jadi semakin lebar bus data, maka semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Yang kelima yaitu jenis transfer data. Transfer data yang menggunakan bus diantaranya adalah operasi read, operasi write, operasi read modify write, operasi read after write, dan operasi block. Ini adalah beberapa contoh sistem bus. Di sini saya menyajikan itu bus dari prosesor dan bus dari USB. Kalau bus dari prosesor ini merupakan
bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset dan motherboard. Bus ini utamanya digunakan oleh prosesor untuk meneruskan informasi dari prosesor ke cache atau memori utama ke chipset controller memori. Umumnya bus ini memiliki lebar lajur 64 bit, sehingga setiap detaknya ia mampu mentransfer 8 bit. Lalu di bus USB, sebagaimana kita ketahui, kita sering sekali menjumpai bus USB ini. Semua perangkat perihal tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi (PCI), sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer sebagai solusi 7 vendor komputer seperti Compaq, DEX, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan input-output berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau yang sering kita jumpai yaitu USB. Jadi kesimpulannya dari materi sistem bus ini yaitu komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat input-output. Sistem bus adalah penghubung bagi seluruh komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Rancangan struktur interkoneksi sangat bergantung pada jenis dan karakteristik pertukaran datanya. Secara umum, fungsi saluran bus itu dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Saat ini, terdapat banyak sekali implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perencanaan bus dapat diklarifikasikan berdasarkan jenis, dedicates, dan multiplates, metode arbitrasi, tersentralisasi, dan terdistribusi, timing, sinkron, dan tak sinkron, lebar bus, lebar address, dan lebar data, dan jenis transfer datanya, read, write, read modifier, read after write, dan block. Mungkin cukup sekian video presentasi mengenai sistem bus yang dapat saya sampaikan. Kiranya video ini dapat menyelesaikan tugas T1 yang diberikan oleh Bapak Feby selaku dosen mata kuliah pengantar organisasi komputer. Saya Roy Raffles Maturang Pasaribu dengan NPM 21170511058 dari kelas A Ilmu Komputer angkatan 2021 pamit undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.